Ada 3 informasi penting yang harus diketahui oleh para keluarga penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Nah, informasi yang pertama ini merupakan informasi yang membahagiakan. Informasi kedua dan ketiga ini ada yang membahagiakan dan juga ada yang mungkin ini merupakan informasi yang kurang baik atau mungkin kurang membahagiakan dari penerima manfaat baik PKH maupun BPNT. Nah, apa saja 3 informasi ini? Daripada penasaran, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga di hari kemerdekaan ini Sobat YouTube semua diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan 3 informasi penting yang wajib diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT. Nah, ketiga informasi ini memang sangat penting ya, karena ini adalah informasi salah satunya atau diantaranya ini adalah informasi yang terbaru di hari kemerdekaan ini. Nah, apa saja informasinya yang harus diketahui oleh para KPM, penerima bantuan sosial, PKH maupun BPNT? Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kira-kira 3 informasi ini apa saja ya? Ini merupakan informasi ada yang membahagiakan bagi para KPM, PKH maupun BPNT. Ada juga kabar yang kurang membahagiakan untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah informasi mengenai data KPM PKH dan BPNT yang sudah valid di DTKS. Nah, selamat ya bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT yang datanya sudah valid di DTKS. Ini kemarin dan juga yang sudah cair bantuannya baik PKH di tahap 3 maupun bantuan BPNT yang di bulan Juli, Agustus, September. Nah, ini berarti data Anda sudah valid di DTKS. Sudah tidak ganda lagi, atau tidak ada nick yang salah atau nick yang ganda, atau mungkin nama yang tidak sesuai dengan KTP atau Dispenduk Capil. Nah, itu ya. Jadi kemarin itu yang dijadikan acuan bagi masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang sudah cair bantuannya baik PKH tahap 3 maupun BPNT bulan Juli, Agustus, dan September itu merupakan penerima manfaat yang datanya sudah valid. Kalau untuk KPM PKH, selain data sudah valid di DTKS, juga kemarin yang sudah komitmen dari dasar hasil final closing per tanggal sekitar bulan Mei tahun 2021 kemarin. Nah, untuk selanjutnya bagi yang sudah cair kemarin, jika datanya ini masih atau keluarga ini masih layak menerima bantuan dan masih ada di DTKS datanya, itu nanti kemungkinan besar atau peluang besar untuk cair kembali di tahap berikutnya. Kalau untuk PKH kan cairnya nanti di tahap berikutnya adalah di tahap keempat. Nah, untuk PKH yang di tahap keempat ini yang dijadikan acuan untuk nanti dicairkan di tahap keempat adalah yang sudah komitmen final closing di tanggal 13 Agustus kemarin ya. Selain itu juga yang sudah valid datanya di DTKS. Namun untuk jumlah uang bantuan yang diterima, nah ini masih menjadi problema memang, karena jika ada salah satu komponen atau anak sekolahnya atau mungkin balita yang belum masuk dalam perhitungan bantuan di PKH, ini berarti belum masuk di EPKH. Sedangkan untuk menambah anggota rumah tangga atau mungkin balitanya atau mungkin anak sekolah ke EPKH, ini tidak bisa dilakukan melalui pendamping PKH secara langsung dengan melalui EPKH, tapi harus melalui proses yang mungkin agak panjang ya, karena harus melalui SIG NG offline yang ada di operator
desa atau kelurahan, kemudian dikirim ke dinas sosial, kemudian dari dinas sosial di-online-kan ke pusat, Pusdatin. Nah, itu nanti baru bisa diproses seperti itu. Jadi ya harap bersabar saja bagi yang mungkin KPM PKH yang mungkin bantuannya ini kurang sesuai ya. Misal anak balita belum masuk ke EPKH. Nah, ini kalau dulu di tahun sebelumnya itu pendamping PKH bisa memasukkannya ke EPKH, tapi sekarang karena sekarang disinkronkan EPKH dengan DTKS, nah ini untuk penambahan anggota rumah tangga atau anak harus prosesnya lebih dahulu ke SIG-NG offline melalui DTKS itu. Nah, itu ya, jadi kalau untuk pendamping PKH sendiri hanya bisa melakukan perbaikan NIK bagi yang sudah masuk DTKS, bagi KPM PKH. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian juga bagi KPM BPNT sama saja. Jika masih layak mendapatkannya, nah bagi yang kemarin ini sudah cair untuk bulan Juli, Agustus, September, ini nanti dimungkinkan akan ada peluang besar untuk cair kembali di tahap berikutnya, yakni di bulan berarti bulan Oktober ya nanti cairnya. Nah, ini. Jadi alhamdulillah sampai saat ini memang sudah banyak sekali data KPM penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, BST ini yang sudah valid di DTKS. Termasuk nanti juga berpengaruh pada KPM yang mempunyai anak sekolah. Untuk bantuan PIP-nya ini juga harus valid datanya di DTKS. Kemudian informasi yang kedua, ini merupakan informasi ada yang membahagiakan, ada yang tidak. Info kedua dan ketiga. Kalau info yang kedua ini yang membahagiakan dulu ya. Nah, info yang kedua ini adalah sekarang ini sudah ada aplikasi namanya aplikasi Cek Bansos. Nah, ini bisa di-download lewat Play Store, aplikasi Cek Bansos seperti ini ya. Nah, ini jadi aplikasi Cek Bansos ini merupakan aplikasi baru dari Kementerian Sosial. Ini resmi ya aplikasinya. Tadi baru saja ada Zoom ya dari rapat dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Indonesia untuk sosialisasi aplikasi ini. Dalam aplikasi ini seperti Cek Bansos yang di website, cuma di sini ada menu tambah. Jadi untuk bisa masuk ke aplikasi ini harus daftar akun, harus memasukkan KK, NIK KTP, kemudian harus foto, ada foto swab selfie ya, foto selfie memegang KTP dan foto KTP-nya. Ini agar masyarakat yang ingin berpartisipasi ini bisa bertanggung jawab atas pelaporannya. Nah, dalam menu ini ada menu usul dan menu sanggah. Nah, di dalam aplikasi ini ada menu usul dan sanggah. Selain bisa mengecek siapa saja yang dapat bantuan sosial di desanya masing-masing. Nah, kalau misal di salah satu warga masuk ke situ dengan NIK KTP-nya, nah yang bisa dicek ini hanya yang menerima bansos di desanya itu, nah sesuai KTP. Dan juga bisa ada menu tambahan untuk usul dan untuk sanggah. Nah, informasi kedua ini adalah menu usul dan informasi ketiga ini adalah menu sanggah. Kalau untuk usul ini artinya masyarakat atau yang diutamakan tetangga misal ada tetangga yang warganya ini kurang mampu atau tidak mampu dan dia ini ternyata belum pernah mendapatkan bansos atau mungkin bahkan belum pernah masuk di DTKS. Nah, ini bisa diusulkan lewat aplikasi tersebut. Jadi di sana nanti bisa diusulkan mengisi NIK, KK warga tersebut, kemudian harus ada foto rumah, ada keadaan orangnya dan rumahnya difoto, semua dibuktikan di situ. Nah, ini sebagai pertanggungjawaban. Jadi nggak sembarangan bisa mengusulkan orang, benar-benar harus dari keluarga miskin dan orang itu belum pernah mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Kemudian yang ketiga infonya adalah menu sanggah. Artinya sanggah di sini adalah misal ada tetangga yang dapat PKH atau BPNT, ternyata dia sudah tidak layak mendapatkan atau sudah kaya atau sudah sejahtera. Misal sudah punya mobil, punya sawah yang luas, rumahnya sudah tingkat, sudah mewah. Nah, ini bisa dilaporkan melalui menu sanggah. Di menu sanggah tersebut sama saja harus mengisi harus membuktikannya
dengan foto, misal foto mobil, foto rumahnya, dan juga harus ada map ya, harus ada titik lokasi di situ. Jadi tidak sembarangan orang bisa melaporkannya. Jadi ini ada pertanggungjawabannya. Jadi walaupun usul tadi juga harus ada map, harus benar-benar nyata orangnya. Nah itu ya, jadi selain bukti fisik foto-fotonya, kemudian lokasinya juga nanti titik koordinatnya di mana. Nah itu ya. Dan itu nanti Kementerian Sosial akan meneruskan laporan-laporan usul maupun sanggah tersebut ke masing-masing pemerintah daerah untuk nanti ditindaklanjuti. Nah, terkait tindak lanjutnya bagaimana, ini kami belum mengetahuinya bagaimana teknisnya, diserahkan ke siapa, ke desa atau ke siapa, ini belum ada informasi mengenai teknisnya. Tapi ini ya yang jelas sudah ada ya untuk aplikasinya ini. Nah itu ya, jadi 3 informasi tadi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.